Tuhan tanya, nih kamu bawa 1 ton nih, tantangannya. tapi kamu harus serahkan nyawa kamu, bisa nggak? Ya saya pasrah. Saya bilang kalau Tuhan yang suruh saya pergi, Tuhan juga yang suruh saya pulang. Begitu nyampe di dermaga saya cuma nengok ke atas. Tuhan terima kasih. Penerimaan masyarakat di sana kan semua Muslim ya. Ini gimana penerimaan mereka dari waktu ke waktu, dari awal, kemudian walaupun sempat ditolak gitu ya? Iya, kita bercerita khusus dengan anak-anak yang disabel aja ya, sama lansia, karena saya lebih banyak melayani mereka pada saat di awal. Yang disabel sama yang lansia ya? Ya. Kalau yang cerita yang biasa kan udah terlalu sering ya, tapi anak-anak disabel pertama kali ya seperti biasa, karena mereka menolak. Saya pertama datang, saya dianggap orang asing, karena dianggap orang Jakarta itu kan menurut mereka adalah orang yang notabene angkuh, dianggap mereka kan. Tapi ternyata saya harus menjadi sosok karakter yang benar-benar berusaha untuk bisa diterima gitu. Diterima sama mereka. Yang pertama kan mereka berkebutuhan khusus, jadi kita harus punya cara tersendiri. Cara pendekatan ya? Iya, saya pernah dilempar pakai Indomie mateng. Oh gitu? Iya, Indomie baru mateng. Jadi ceritanya ada satu yang namanya Siti ini. Dia, jadi gini, cerita tentang Siti itu terlalu berat. Nah, saya tertantang untuk ketemu sama dia. Siti itu terakhir langsung maaf kata cacat ya. Cacat. Semua badannya udah 23 tahun lah dia besar. Terus ibunya pun buta dan lumpuh. Jadi perspektif orang di sekitar sana menganggap kutukan. Mereka adalah kutukan dari ibunya gitu ya? Iya, kutukan, keluarga kutukan kasarnya orang sana. Jadi terkutuk lah. Jadi jangan disentuh, jangan didatengin. Tapi saya sendiri mencoba mendatangi karena menurut saya apa sih kutukan versi manusia gitu kan, sementara kan di Tuhan nggak ada ya begitu ya. Tuhan kan menciptakan semua baik. Saya datang, bener Indomie baru mateng dekat kakinya dia, kena tendang tangan saya langsung panas. Saya langsung minta izin masuk ke dalam cari itu kamar mandi, dibersihin, siram. Terus begitu dia lihat saya kesakitan, Siti seperti nengok-nengok. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan ada respon. Papa, saya disakitin, tapi kamu respon sama saya ya. Saya berharap seperti itu ya waktu itu ya Bang ya. Dia respon, terus dia bisa tanya, sakit nggak gitu? Oh, dia tanya lagi? Iya, dia bisa tanya saya. Terus yang lain pada bilang, kok ibu ditanya? Gitu kan. Saya langsung cerita, panas ya, saya bilang, tapi sudah hilang. Terus dia tatap saya, dia pikir saya mau benci sama dia. Saya langsung bilang, saya nggak benci sama kamu, saya sayang sama kamu. Saya bilang. Terus akhirnya saya coba taruh susu. Karena di sana kan nggak pernah minum susu ya, saya coba taruh susu. Saya bilang, saya pamit ya. Ternyata nggak lewat dari 24 jam saya pulang. Sengaja saya kirim orang untuk lewat depan rumah dia. Dia bisa tanya, ibu yang kemarin mana? Oh gitu. Iya. Karena belum, dia adalah orang yang tertolak, sementara kita datengin orang-orang yang tertolak di sana. Ada juga yang tinggal di rumah kardus, penduduk sana nggak mau nengok karena dianggap bapak itu punya penyakit kelainan jiwa. Kita datengin. Justru yang membuat mereka, yang ditolak oleh mereka itu yang saya datengin. Berarti memang pelayanannya kepada mereka yang semacam diasingkan. Iya, diasingkan ya oleh masyarakat di situ ya. Karena menurut saya seharusnya manusia itu dimanusiakan, bukan diasingkan. Semua manusia punya hak untuk diterima, menurut saya ya. Makanya saya mencoba memberikan penilaian baru sama mereka yang memang sih kita nggak bisa paksa karena mereka tinggalnya di pelosok lah, kita bilang pelosok Jakarta ya. Jadi apa yang mereka tolak itu yang kita datangi. Tapi puji Tuhan setelah 10 tahun berlalu sekarang sudah ada perkembangan ya. Justru kalau saya nggak datang, saya titip barang buat Siti, mereka yang nganterin yang di sana. Oh gitu ya. Tanyain ya, Ibu Margareta mana gitu. Iya, bisa ditanya dan masyarakat sana udah nggak ada lagi kata terkutuk. Kita menghilangkan fase-fase yang buruk di sana. Oke, jadi
stigma-stigma yang negatif itu secara perlahan-lahan akhirnya hilang juga dari masyarakat itu ya. Iya, karena kita karena gini, kamu untuk menghilangkan stigma itu butuh proses kan. Proses, jadi kalau cuma sekali datang nggak bakal hilang, butuh waktu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu saya coba untuk memperkenalkan mereka itu manusia yang memang diciptakan luar biasa, bukan luar binasa. Nah, itu yang saya rubah. Jadi mereka pelan-pelan mulai menganggap Siti itu adalah saudara mereka satu pulau. Artinya bagaimana mengangkat derajat ya, istilahnya itu derajat tertolak. Mereka yang kayak dibuang, ditolak, dianggap terkutuk gitu tadi ya, sehingga memanusiawikan lah ya, memanusiawikan mereka yang seperti itu. Luar biasa ya. Mungkin dari pemerintah setempat saya pernah sih hampir dipanggil sama, bukan hampir ya, saya pernah diundang sama Taruna, saya pernah ya begitu, karena saya kan jadi gini, di sana kan kepulauan, saya kan seorang ibu ya, jadi saya kalau ke sana itu pasti saya sekaligus liburan sama anak saya. Jadi waktu siang ketika angin laut bagus, saya bawa anak saya keliling dulu ke pulau-pulau sama anak-anak nelayan. Nah, saya menyempatkan diri pada berkunjung itu malam. Karena kan pertama fokus seorang ibu adalah anak ya. Nah, jadi saya mungkin memang salah saya perginya cuma bisa malam-malam. Jadi saya pernah dipanggil sama Karang Taruna, sama polisi. Ini apa maksudnya kok jalan bawa-bawa kursi roda berkunjung udah malam gitu kan. Dan kebetulan saya selalu gini, ketika saya mau berangkat untuk nganterin, taruhlah kursi roda ya, saya nggak pernah berangkat sendiri, saya bawa anak-anak yang di sana, anak-anak nelayan yang tinggal rumahnya dekat rumah saya. Jadi tujuan saya adalah pertama saya mau ngajarin mereka, kasih tahu mereka ini keluarga kalian juga yang kita kunjungi, jadi harus kalian sayangi tanpa ada saya. Ya, suatu saat saya nggak kesini lagi, kalian tetap harus saling menyayangi, seperti itu niat saya. Makanya saya selalu rame-rame. Rupanya pada saat di jalan rame kan itu, kelihatan ini ya 20 sampai 30 orang yang biasa ikut saya, anak kecil. Senang saya bawain mereka supaya mereka tahu cara bertemu, cara menyapa. Kalau bahasa ini kayak bersilaturahmi gitu lah dengan sama mereka ya. Saya ajakin namanya, ada ibu-ibu juga kan, namanya ada anak-anak pasti ada ibu-ibu kan. Saya dicegat sama polisi, mau kemana? Saya bilang, Pak, saya mau berkunjung ke rumah Deden, waktu itu namanya Deden, anak disable, ada fotonya Deden, tapi ini udah malam Bu. Iya, saya tahu saya sudah malam, tapi biasa saya juga datang malam-malam. Iya, tapi Ibu rame-rame terus Ibu bawa anak kecil, itu salah. Ya, saya minta maaf kalau saya salah, tapi saya sudah biasa seperti ini. Dan mereka tidak keberatan, boleh Bapak tanya. Saya bukan paksa, ayo ikut, enggak. Saya cuma tanya, kalian capek enggak? Kalau enggak capek ya tinggal, kalau capek ya tinggal di rumah aja. Oh enggak Ibu, ikut. Udah, akhirnya kita ikut. Terus polisi sempat cegat, akhirnya ibu-ibu sana ngomong, jangan Pak, jangan dicegat. Emang ibu ini udah diminta sama Deden kursi rodanya, jadi mau nganter, sempatnya malam. Terus akhirnya polisi itu diem lah, saya pikir udah selesai masalahnya. Ternyata begitu saya pulang nyampe rumah saya jam 11:30, saya didatengin sama Karang Taruna. Kenapa? Saya bilang, ya kita mau tanya aja Bu detailnya, tapi jangan ngobrol di rumah Ibu lah, ngobrol di kantor, di pos Karang Taruna. Ya udah, saya datengin. Mereka tanya, Ibu kepentingannya apa? Apakah Ibu dari partai politik? Ataukah Ibu ada niat mau bikin gereja atau mau membuat Kristen? Karena kan Ibu kan kayak ketua gengnya tadi sama anak-anak rame-rame gitu kan. Saya bilang, semua salah. Saya bilang, kalau saya partai politik, coba Bapak lihat, saya bilang, apa saya pakaiannya mewah, saya bilang gitu kan, lihat dari casingnya dulu deh, saya bilang gitu kan. Kalau mungkin saya berpakaian ada baju jaket partai atau saya pakaiannya mewah, karena setahu saya kan kalau mau nyalek-nyalek itu juga harus rapi gitu kan. Saya nggak rapi pertama, terus yang kedua saya kesini juga bukan satu kali, apa ya saya kesini pengen bangun gereja, saya bilang gitu. Sampai sekarang belum ada tuh, saya bilang gitu kan. Memang saya berkunjungnya bisanya malam, saya bilang. Dan kebetulan yang saya kunjungi juga seneng kalau saya datang, bahkan suka ditungguin kok. Saya bilang, ya gini aja, kalau kehadiran saya sekiranya memang mengganggu
Pulau Kelapa, saya bilang, ayo besok kita tanya sama masyarakat, jika memang saya di sini membuat ketidakbaikan, saya siap angkat kaki. Saya pernah begitu. Tapi tolong ya Pak, saya minta tolong yang Bapak tanya itu bukan kayak teman-teman Bapak yang sehat, tapi tolong Bapak bertanya sama anak-anak yang selama ini saya kunjungi yang disabel itu lansia. ya. Iya, saya suruh mereka tanya. Kalau mereka usir saya nggak akan kesini lagi. Saya bilang, dengan senang hati saya akan pergi dari tempat ini. Tapi jika mereka berharap saya datang, saya akan datang. Mereka akhirnya paginya nanya. Sampai ada ke beberapa orang itu ya. Iya, yang saya datangin bingung malah kok nggak habis gitu kan. Emang satu tempat itu kan kadang satu namanya di kampungnya gang. Tapi ya. Di sana banyak juga yang disabel ya. Waktu zamannya 2 tahun lalu tuh lansia yang disabel kurang lebih 15 sampai 20. 15 sampai 20 ya. Tapi kan itu kan lokasinya kan jauh-jauh namanya di kampung ya, ujung-ujung. Nah, tapi sambil ngunjungin disabel kita juga ada ngunjungin orang sakit, ngunjungin lansia. Nah, ditanyain loh mereka yang lansia-lansia itu, kenal nggak sama Ibu Margaret itu? Oh, yang tadi malam datang, Ibu mau datang lagi gitu kan. Bahkan ada yang minta, Ibu minta baju tidur. Ya namanya orang seneng sama kita kan berarti ada yang keluarga ya, bisa betul. Ngomong, Ibu saya mau ini, saya mau makan ini. Kadang-kadang minta request itu Quaker yang saya bilang tadi, Ibu saya mau Quaker rasa strawberry. Oh, ya. Kalau deket kan rasanya mereka bisa ngomong bisa apa minta aja ya. Karena udah ada hubungan kasarnya kan seperti itu. Nah, mereka kaget. Terus akhirnya saya tunggu kan di rumah, saya tunggu sampai saya udah packing, saya bilang saya akan pulang ketika saya diusir. Ketika saya ditolak. Tapi tolong ya nanyanya sama mereka-mereka yang emang saya kunjungin. Kalau yang sehat-sehat kan nggak kenal saya bilang. Mentok-mentok sama Siti. Kalau kamu usir Ibu, Siti juga pergi katanya. Oh gitu. Iya, Siti masih itu. Kalau kamu usir Ibu Margaret, saya juga pergi dari sini. Wah, luar biasa ya. Ya, terus akhirnya saya bilang, jadi gimana? Bapak jadi usir saya enggak? Saya bilang gitu. Ya udah, kalau enggak sekarang kita ke lurah aja. Ya orang kelurahan datang. Ada apa ini? Saya bilang, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah bikin onar. Kira mereka sendiri yang mundur minta maaf. Karena kan memang kita nggak ganggu orang. Iya betul ya. Kita kan memberitahukan. Saya tuh tujuan utama saya adalah memberitahukan bagaimana menyatakan sebuah kasih. Kasih itu kan nggak pernah minta balik. Kasih itu kan ya taunya memberi, mencintai. Dia nggak pernah berharap ada sesuatu yang kembali sama saya nggak pernah berharap. Saya malah senang kalau melihat mereka sekarang maju. Kalau saya lihat mereka ekonominya lebih bagus, itu adalah doa saya. Kita kan pasti berharap dong kalau kita punya keluarga yang ini maju, yang ini tambah ekonominya naik ya. Oke, luar biasa ya. Ya, sesederhana itu sih. Tantangan ya ternyata memang artinya effort dari sini juga sampai di sana harus berjalan kaki. Ternyata dari ada yang mungkin salah paham juga ya. Iya, biasalah. Itu biasa. Itu hal yang lumrah ya. Iya. Tapi kan ketika kita berjalan untuk atas dasar kebaikan dan kita melakukannya tulus, saya yakin kok ada Tuhan yang di depan yang melindungi, yang buka jalan. Kan saya sudah bilang tadi konsekuensinya jika saya tertolak saya siap mundur. Jadi saya nggak takut. Tapi akhirnya mereka mungkin kaget kalau kok ternyata Bu Margareta di situ sangat dicintai, dikenal, dinantikan gitu sama. Iya, kayak saya ini kan COVID ya, saya ada setahun ya nggak datang. Biasanya saya Mei datang, itu adalah bulan wajib saya. Karena Mei itu anak-anak libur. Jadi selesai anak-anak mites, naik kelas, liburan kemana? Pasti pertama kali ke pulau. Meskipun akhirnya kita ke luar negeri atau kemana, keluar kota, pasti pertama kali saya ke pulau. Liburan hari pertama. Nah, biasanya saya datang, mereka tunggu dong. Kok Mei nggak datang-datang? Iya. Terus ya ke rumah. Ada yang kadang-kadang ke rumah nyamperin gitu, saya. Nyari ya. Saya kan selalu ditanya, Ibu tinggalnya di mana? Tuh dekat dermaga Pantai Timur. Yang di mana? Ada yang suka ada tiba-tiba, Ibu mana? Ibu belum datang. Kan COVID, kapalnya ditutup. Jadi ya yang nanyain ya bukan anak-anak yang sehat, anak-anak yang nggak sehat sampai didorong-dorong. Siti kalau aku nggak datang setahun dia ke rumah, didorong sama bapaknya, dan jaraknya itu nggak deket loh. Kayak kamu kelilingin Monas, satu Monas. Wih, luar biasa ya. Itu jalan kaki didorong sama bapaknya karena memang dia kan disable ya. Aku liatin foto Siti ya, disable.
Dia dorong cuma untuk nanya saya di mana. Kok ibu nggak datang? Nggak bisa ibu nggak datang karena anginnya jelek. Terus kira udah lupa. Dan kalau ketika saya datang nih, kan saya datang kalau lewat darat kan jalan kaki banyak banget ya orang yang ikut saya, kan takutnya ngerusuh lagi. Jadi saya suka lewat laut. Dia tuh tinggal di sini, depannya itu adalah lapangan bola. Jadi tahu sendiri kan lebarnya lapangan iya, bola. jauh iya. Begitu dia udah dengar suara saya, kan kita suka teriak Siti gitu kan suaranya menggaung ya, dan nyampe ke dia langsung gelisah, gerusak, minta didudukin di kursi roda. Sudah dia tunggu kita datang.